memuliakan serat kemurahan Tuhan. Orang semua boleh ada di ibadah dan perayaan Natal tahun 2024, tahun baru 2025 sekaligus kuncikan, dan nanti akan dirangkai dengan pelantikan pengurus besar Persatuan Olahraga Maesa tahun 2025. Orang sepakat tangan dulu untuk PB Por Maesa. Yang kami hormati dan kami kasihi Dewan Penasihat dalam hal ini yang sudah hadir, Bapak Dr. Niko Altin Lumenta. Yang kami hormati dan kami kasihi Dewan Pembina yang sudah hadir pada sore hari ini adalah Bapak Theo Sambowaga dan Bapak Ibu Yuanita Suling. Kemudian yang kami hormati kami kasih dari Dewan Pengawas yang sudah hadir sore ini, Bapak Hari Montolalu, Bapak Ivan Pelealu, Bapak Joni Awi dan juga Bapak Barselius Ruru. Boleh orang kasih pakai tangan dulu untuk bapak-bapak yang luar biasa. Dan tentunya yang kami hormatin, kami banggakan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Maesa Bapak Joni Lumintang, dan juga Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Maesa Bapak Carlo Tewu, dan Sekretaris Jenderal Bapak Niko Sompotan. Sekali lagi mari orang kasih pakai tangan untuk Pengurus Besar Persatuan Olahraga Maesa yang sore ini berkumpul tepat tanggal 31 Januari tahun 2025 sekaligus kunci tahun. Dan kalau di Manado dulu memang selalu akan dirayakan tepat pada hari terakhir di bulan Januari. Tapi orang di Jakarta banyak yang lewat-lewat juga karena besok dan selanjutnya masih ada perayaan Natal, Tahun Baru dan kuncikan. Mari sama-sama orang siapkan untuk orang mengikuti ibadah di sore hari ini. Nanti ada Bapak Pendeta Iwan Tangka yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi orang semua. Mari kita sejenak ambil waktu saat teduh. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pengurus besar Persatuan Olahraga Maesa, mari kita angkat pujian bagi Tuhan untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru serta kuncikan, dan sekaligus nanti ada pelantikan pengurus besar Por Maesa tahun 2025. Orang angkat pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Katakan marilah pandang, marilah pandang, Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat, pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Standis Runtuh Rambi. Sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga atas segala berkat-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau Ma Esa masih bisa menjalankan kegiatan sampai saat ini. Terima kasih kalau Ma Esa sudah bisa mencapai usia yang ke-100 tahun dan pada tahun ini memasuki usia ke-101 tahun. Dan terima kasih Bapa kalau kami bisa ada untuk menjalankan ibadah kami hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Natal, Tahun Baru, kunci tahun. Dan pada akhirnya kami akan melanjutkan dengan pelantikan pengurus baru POR Ma Esa periode 2025 sampai 2027. Semua ini boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Engkau sertai kami dalam ibadah kami ini. Saudara-saudara dan rekan-rekan yang masih belum hadir, yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai untuk tiba dengan selamat. Dan terima kasih Bapa atas acara yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Inilah doa kami, biarlah acara ini, ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dengan sukacita sejemput orang semua berdiri. Boleh salam kiri kanan, menyapa sekali lagi Ibu Bapak yang sudah hadir bersama. Ada ucapan penuh sukacita kita di dalam merayakan kebaikan Tuhan di tahun 2004 yang orang lewati. Dan tahun 2025 dengan semangat bersama dengan kepengurusan baru PB POR Ma Esa 2005-2027 yang akan datang dari pulau dan benua terangkat pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, In excelsis, in excelsis Deo. baik kedua. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi Di hadapan penebus. hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. In excelsis, In excelsis Deo. tetap dengan sukacita boleh sama-sama pakai tangan. Naikkan pujian kita, sorga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di sorga disembah, Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal. Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya, Dan Maria pun dalam daging dikenal. dalam daging dikenal,
berdiri dalam hadirat dan sukacita yang Tuhan karuniakan. Pertolongan semua, kita akan sama-sama membaca Alkitab secara berbalasan, diambil dari Yesaya 9 ayat 1, 2a dan 5. Bagian P kami akan pimpin dan Ibu Bapak membaca di bagian C. Bacaan Alkitab berbalasan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bersama-sama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan kasih kami silakan duduk. Kita akan siapkan untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Iwan Tangka, Master Teologi, dan orang angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dan sore ini orang mengalami, merasakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan pertolongan semua. Yesus kami puja, katakan kami sembah. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. katakan ditinggikan, Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. sekali lagi naikkan pujian bagi Tuhan. Biar ada pujian pengagungan hanya bagi Tuhan. Di Ibadah Natal Tahun Baru PW Pormaesa 2025. Yesus kami puja, Kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tanggamu. sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus
Pujian ini mengungkapkan bahwa Engkaulah Tuhan yang menuntun kami dari tahun 2024. Karena Engkau Tuhan di atas tahun, Engkau Tuhan di atas bulan, dan Engkau Tuhan di atas waktu. Siang ini, sore ini ya Tuhan, kami akan mengunci tahun 2024 dan kami akan membuka kembali suatu kehidupan tahun yang baru. Ini merupakan sukacita kami sebagai orang percaya yang boleh angkat pujian Engkau adalah Raja atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas Tuhan. Dan sore ini ya Tuhan, biarlah sabda Tuhan, kehendak Tuhan boleh berbicara masing-masing kami dalam rangka ibadah pengukuhan pengurus dari Porma Esa. Kiranya Tuhan melalui sukacita Natal yang sudah kami lewati itu terus bergemah, beresonansi sampai hari ini, menjadi gayung sambung untuk masuk kepada tahun 2025. Dalam nama Kristus yang tidak pernah berubah itu, Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon Roh Kudus berbicara lewat pengukuhan dan ibadah kunci taung dari Porma Esa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk panitia yang memberikan kita semua seperti pujian tadi, Tuhan di atas tahun. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu mari kita baca mendasari firman Tuhan. Tentunya kita semua ini sudah sekian ratus kali barangkali mengikuti ibadah-ibadah Natal. Dan biarlah sore hari ini bukan menjadi berhenti, tetapi bahkan dalam tahun gerejawi kita sedang masuk kepada Epifania, masuk tahun-tahun pelayanan, tahun-tahun bergerak, tahun-tahun dengan cocok pada hari ini bahwa Porma Esa mulai menggayung, mulai bekerja untuk periode yang baru. Firman Tuhan yang mendasari kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Ibrani adalah kitab yang bersifat diaspora, yaitu tulisan Paulus untuk kita kembali menghadapi dunia yang nyata. Dan biarlah bacaan ini menjadi dorongan buat kita untuk memasuki hidup yang lebih memuliakan Tuhan. Dan ayat ini menjadi rangkaian untuk kita renungkan dalam waktu yang saya tidak tahu Pak Panitia kasih berapa, setengah jam kah, 45 menit, setengah jam. Baik, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Ayat 8 mari kita baca sama-sama yang punya Alkitab. Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita membaca dan juga mengingat dan melaksanakan. Karena yang berbahagia adalah bukan hanya mendengar, bukan hanya menyampaikan firman, tapi mereka yang lebih berbahagia adalah pelaku-pelaku firman. Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya atau sering kita dengar di hari Natal adalah mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tapi hari ini saya mau menambah sedikit bahwa mari kita ke Bethlehem, tapi kita mesti ancang-ancang.
atau back to the future. Artinya kita kembali ke belakang, tarik kencang-kencang itu ketepel, kemudian menuju ke hole, ke lubang apa yang perlu kita masukin. Ini kan golf. Kalau golf berarti mesti ada destiny, mesti ada lubang yang harus kita masukin. Saudara, salah satu ayat ini merupakan ayat dari Rasul Paulus. Dikatakan bahwa kita harus yakin. Kata yakin ini adalah bagian daripada keseluruhan, baik pikiran, perasaan, dan juga tenaga atau will. Jadi kognitif, affection, dan juga motorik menjadi satu inherent di dalam kesatuan seorang percaya. Jadi kalau hanya percaya dalam pikiran tapi hatinya tidak di situ, tidak menyatu. Oleh karena itu Mu'jizin Jenderal ini kan por maesa. Artinya maesa itu berarti satu dalam pikiran, satu dalam hati, satu dalam tindakan. Sehingga lubang itu sekali t-shoot langsung masuk barangkali. Sekali pukul, dan pukulan pertama menentukan dari lubang-lubang berikut. Pukulan pertama adalah pukulan ayunan yang cukup kuat. Saya bukan pemain golf tapi ya, lia-lia sedikit di apa. Pukulan pertama itu menentukan. Pukulan iman, pukulan percaya, pukulan hati. Dan Paulus mengatakan, mari kita yakin. Ini bukan yakin tekad, tapi yakin telah dibungkus di dalam kasih Allah. Kalau kita baca dalam pasal 12 ayat 1 dan 2, dikatakan mari kita berlari-lari menuju ke tujuan. Marilah kita melihat ke depan. Ada rintangan, ada halangan, ada pergumulan, tapi jangan berhenti. Terus berlari, keep going, terus berjalan, sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai ayat pemicu di tahun 2025. Bulan Januari adalah bulan disebut dewa Yunani, adalah dewa Janus. Dewa Janus itu memiliki dua karakter, yaitu di sisi uang sebelah dia cemberut mukanya, sisi sebelah dia tersenyum. Jadi satu koin, satu nilai, dua versi. Kalau orang buka koin orang 500 perak, ada Sudirman, ada Pancasila. Tapi kalau di Yunani, di situ ada muka yang kurang baik. Tapi di balik sebelah ada optimis. Sehingga pesimis dan optimis menjadi integritas dalam satu nilai. Nilai itu merupakan satu value yang menentukan bahwa kita bisa optimis melalui ancang-ancang seperti Daud. Daud ketika dia membuat satu alih-alih, dia tidak melihat ancang ke depan, tapi dia back, dia kembali. Kemudian dia menganggap bahwa satu pesimis itu menjadi rangkaian inherent di dalam hidupnya. Sehingga dia terus berintegritas di dalam pikiran, perasaan, dan kekuatan untuk berjalan. Karena itu saudara, hanya dalam Kristus yang bisa membuat nilai itu bermanfaat. Yang lama telah berlalu, yang baru itu yang terus di-renewing. Pengkhotbah 3 katakan yang lama sudah lewat, yang baru terus menerus, be continuous. Artinya dia tidak akan berhenti. Nah itulah sebabnya Tuhan katakan kepada para ahli Taurat dan ahli Farisi, apakah yang aku perbuat? Tuhan katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, segenap hatimu, dan segenap tenagamu. Dan itulah hukum yang pertama dan yang paling utama. Dan semua hukum-hukum yang lain tergantung dari hukum itu. Itulah syemah dari orang Ibrani. Bahwa kasih Tuhanmu yang esa sama. Itu juga kita tarik itu kembali kepada kita sebagai por esa. Por maesa berarti esa pikiran, esa nate, dan esa ngasen. Filipi pasal 2 katakan bahwa esa lawit, satu kasih, satu iman, dan satu tujuan. Esa torohan.
Demikian pula saudara, saya tidak ahli golf, tapi demikian pula iman kita, bahwa kasih itulah yang membuat kita hadir pada sore hari ini. Pikiran kita mengasihi Kristus, hati kita mengasihi Kristus, dan tindakan kita didorong oleh karena kasih Kristus. Itulah hukum yang pertama. Sehingga baik pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita itu menarik kembali menjadi arah ke depan. Sehingga Paulus mengatakan, aku berlari-lari. Berlari berarti dia tidak berhenti di satu momen. Dia terus berjalan. Dan barangkali Paulus ini seorang ahli filsafat. Dia punya pikiran itu luar biasa. Kita tahu Paulus adalah seorang ahli Taurat dan juga dia ahli filsafat. Dia bilang dunia ini hanya dua, yaitu on becoming philosophy dan being philosophy. Jadi filsafat yang hakikat yang ontologi yang dulu, atau kita akan berjalan terus. Dan Alkitab ini mengatakan Yesus yang sama, baik dalam kisah yang lama, kisah yang baru, dan sampai hari ini. Dia tidak pernah berubah kasihnya, pengampunannya, berkatnya. Kejatuhan kita pun adalah bagian daripada membentuk kita untuk maju. Saya tidak tahu pemain golf ini kalau satu kali jatuh ya subasono atau mulai meraju. Pak Theo kalau satu kali pun soalnya masuk gol semua meraju. Tidak ada. Dia terus, jalan terus. Pak Theo juga. Pak Tommy, semua ini bos-bos ini pasti kalau satu kali jatuh tidak masuk lubang, pasti akan ulang lagi. Dan semakin bersemangat. Demikian pula Paulus. Paulus merupakan figur penyambung cerita, penyambung pengalaman, penyambung hidup. Dan dia mengatakan, ikutlah aku karena aku ikut Yesus. Follow me because I follow Jesus. Hanya dia yang berani mengatakan bahwa ikutlah aku karena aku ikut Yesus. Dan ini merupakan fundamentalis di dalam iman orang percaya. Oleh karena itu pada hari ini, biarlah saya saudara menjadi bagian daripada pengasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, adalah kita memiliki kasih yang disebutkan tadi, mengenal Dia. Allah mengenal kita. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Dikatakan bahwa Allah mengenal saya dan saudara. Kalau Dia kenal, Dia tidak melihat negatifnya. Dia melihat apa yang sedang saya dan saudara lakukan dalam pekerjaan Dia. Steve Jobs pernah mengalami sakit berat dan sudah meninggal. Steve Jobs mengatakan, I love what I do and do what I love. Wah, ini iman Kristen kadang-kadang kegagalan daripada orang percaya mulai gagal. Steve Jobs berapa kali gagal dan gagal. Dia katakan because I love my job. Dan juga that's why saya selalu mencintai apa yang saya punya pekerjaan. Dan tentunya bukan hanya gagal. Dia mulai membentuk dan terus menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat melihat kasih di dalam suluk beluk saya dan saudara? Tidak lain adalah di dalam kegagalan itu, di dalam kejatuhan, di dalam main golf. Biarlah kita jangan hanya satu hole, terus berjalan, dan itu merupakan bagian kebersamaan dalam tugas dan panggilan kita. Yang kedua adalah bagian yang paling utama adalah ingatlah. Kata Paulus dalam ayat yang ke-7, ingat akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan perhatikanlah hidup mereka, contohlah iman mereka. Barangkali pengurus, saya tidak tahu pengurus yang lama, tapi barangkali pengurus yang lama tentunya kita perlu hargai, hormati, dan para pegolf ini tentunya memiliki awal siapa, dan ini hanya sebagai penyambung barangkali. Dan penyambung ini kita perlu ingat siapa dorang, ingat bagaimana pengorbanan mereka. Kata ingat ini barangkali seperti dengan gudang simpanan daripada memori. Basic requirement of eternity merupakan simpanan yang paling kekal adalah orang-orang yang kita kasihi. Sampah-sampah cepat hilang.
Memori dalam kasih Allah itu merupakan memori basic requirement. Ada tuntutan yang paling dasar yang menuntut mengingat. Ingatan ini barangkali ingatan seperti Yesus katakan kepada orang kaya. Ingat pada waktu Anda kaya dulu. Ingat Lazarus, engkau begitu miskin. Jadi ingatan ini merupakan sambung kekekalan dalam kesementaraan. Itulah Paulus mengatakan kepada saudara bahwa kita mengingat dalam konteks Porma Esa agar supaya kita boleh langgeng karena mereka yang menjadi pemicu awal. Mereka lah yang menarik tali ketepel untuk sejauh mana batu itu pergi. Back to the future. Artinya melihat ke belakang untuk masa depan. Menarik apa itu? Sticknya ke belakang, kemudian tembak. Berarti awalnya adalah melihat, tapi itulah iman. Iman adalah dasar yang tidak kita lihat, tapi kita sudah mulai arah ke depan. Ada telos, ada teloi, ada arah tujuan, ada destiny. Tentunya Porma Esa ada arah, ada tujuannya. Untuk apa dibentuk kembali pengurus yang baru. Ada telosnya, ada tujuannya. Sehingga tujuan ini tentunya diacu di dalam dasar-dasar daripada aturan dari Porma Esa. Oleh karena itu perhatikanlah akhir hidup mereka. Ada orang yang sudah meninggal barangkali, tidak kita perhatikan. Padahal mereka lah awal-awal pemula barangkali. Atau bagaimana saudara kata firman Allah, ingatkanlah. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa, ketika dia tinggal bersama-sama di Kasdim dengan mertuanya di daerah Kasdim, kemudian dia mulai lupa dan Tuhan datang ke seingat. Musa, engkau harus kembali kepada Allah Bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oh, dia tersentak. Itu kan dulu Tuhan. Tidak, dia tidak pernah berubah. Keluaran pasal 3. Akulah ada dan yang ada. Musa merasa tersentak kembali. Oleh karena itu Musa, ingatlah pada waktu engkau susah. Pulang kembali engkau ke Mesir dan tolong mereka yang susah. Tolong kembalikan mereka beribadah di gurun pasir. Sebagaimana janji Abraham, Ishak dan Yakub. Tolong mereka dan pergilah. Musa bilang apa? Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Mana punya stick tongkat, punya golf, punya stick. Jadi itu Musa bawa stick, kentok-kentok dia bawa. Itulah menjadi pertolongan buat orang-orang yang ada di belakang, yang orang-orang susah, orang-orang yang kategori tidak mampu. Dan barangkali golf ini orang-orang yang dikatakan ya tidak mungkin tuh pendeta pemain golf. So pasti orang-orang yang bos-bos tuh. Tapi Musa seorang jenderal, seorang panglima yang terkenal. Ketika dia mengalami nothing, Tuhan ingatkan bahwa yang ada padamu anugerah Allah. Ingatkanlah tongkat yang ada pada dia. Itu yang diandalkan. Itulah yang menjadi peranan Musa ketika dia pulang kembali ke Mesir. Dan Tuhan ingatkan bahwa pertolongan dari Allah melalui kelemahanmu. Melalui ketidakmampuan Musa, maka Musa menjadi alat di tangan Tuhan. Menolong, memberkati hampir 2 juta manusia. Dan hari ini sedang rame-rame imigran pulang kembali ke Gaza. Seperti itu rombongan yang dipimpin oleh Musa. Dan biarlah pengurus POR ini menjadi pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang ingat, biarlah tongkat itulah tongkat yang menjadi berkat. Amin saudara. Ya, katakan amin bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Tongkat menjadi berkat. Tongkat menjadi berkat untuk generasi-generasi yang akan datang. Supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin seperti bapak ibu. Pemimpin-pemimpin yang diandalkan oleh Porma Esa. Yang terakhir bapak ibu saudara adalah saya kutip dari salah satu seorang ahli kimia, seorang ahli filsafat, seorang ahli teologi, dan juga seorang fisika. Namanya Blaise Pascal.
Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam hatiku tidak ada sesuatu yang lebih mulia selain daripada Kristus yang lahir di Bethlehem, yang mati di Kalvari dan bangkit dari orang mati. Dan ingat, dia akan datang kedua kali untuk mempermuliakan orang yang percaya. Sehingga Blaise Pascal katakan, seluruh dunia ini engkau boleh miliki, tetapi jikalau hatimu belum diisi oleh Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, dia turun dari surga merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah servant, dia adalah doulos, dia adalah logos menjadi doulos. Dia melayani sayang saudara, dia menghidupkan kita semua, dan dia juga yang menebus kita, dia mengasihi kita, dan dia mengatakan, hai engkau yang percaya, engkau boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Allah sampai hari ini. Barangkali dalam Blaise Pascal mengatakan seperti itu, agar supaya kita diingatkan, para intelektual, para ahli hukum, para orang-orang yang luar biasa, bahwa di dalam hati kita seperti katakan bahwa cintailah Allahmu dengan pikiranmu, dengan action, dengan kasihmu, dengan tenagamu. Disitulah tergantung semua hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Oleh karena itu, biarlah kita sekalian kembali kepada ayat untuk mengingat kembali kepada Forma Esa. Ada satu ayat yang saya ambil, yang terakhir, Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita baca ayat terakhir. Kita Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang Filipi 2 ayat 1 dan ayat 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau sampai bahasa kadang-kadang Maesa. Satu dalam lawit, esah, witunate, satu hati, dan bahkan satu jiwa, satu napas, satu ngasen, satu tujuan, satu arah, satu tujuan. Ma esa-esaan, ma tombolan, ma were-werenan, ma ringat-ringatan, ma esa-esaan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang menguatkan kami, firman yang menyatukan pengurus yang baru, sehingga mereka dapat melihat bahwa ada teman-teman yang lama, ada nasihat-nasihat yang lama untuk menuju kepada tujuan yang baru. Dalam nama Kristus bersabdalah lewat firman disampaikan tadi, menjadi gemah, meresonansi dan terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kristus yang dimuliakan dan ditinggikan, dan kembalikan hormat, pujian dan syukur kepadanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Kita akan melengkapi sukacita perayaan Natal 2024, Tahun Baru dan Kunci Ikan, serta pelantikan pengurus PB Forma Esa dengan bersama-sama mengikuti prosesi penyalaan lilin Natal. Untuk itu, dengan kasih dan hormat kami akan mengundang beberapa bapak untuk ada di depan mewakili kita semua untuk menyalakan lilin-lilin utama yang ada di meja depan. Lilin pertama dengan kasih mengundang pemberita firman pada petang hari ini, Bapak Pendeta Dr. Iwan Tangka, untuk berkenan menyalakan lilin pertama. Lilin kedua dengan kasih kami mengundang Ketua Umum PB Forma Esa, Bapak Letjen Purnawirawan Joni Lubintang.
Lilin ketiga kami undang Ketua Harian PP Porma Esa, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Carlo Riksteu. Lilin keempat dengan kasih kami undang Ketua Dewan Pembina Bapak T.O.L. Sambuaga untuk berkenan menyalakan dan menyulut lilin yang ada di meja. Dan lilin terakhir dengan kasih kami undang Ketua Panitia Pelaksana Ibadah dan Perayaan Natal, Tahun Baru, Kuncikan dan Pelantikan Pengurus PP Porma Esa 2025, Dr. Semi Samuel Senduk. Dan masing-masing di meja ada lilin elektrik. Ibu bapak boleh mengambil dan memegang. Dan mari semua kita berdiri. Dan kita boleh menyulut dan menyalakan lilin elektrik ini sambil kita menaikkan pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Siapa yang belum lelah, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Malam kudus, bintangmu gemerlap, bintangmu gemer, juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud,
dipadamkan, Ibu Bapak kami silakan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, panitia, pelaksana ibadah dan perayaan Natal tahun 2024, tahun baru dan kuncikan tahun 2025, sekaligus pelantikan pengurus PB Porma Esa, sudah sangat berupaya untuk bisa menghadirkan hamba Tuhan dari pihak Katolik atau Romo dan Pastor, tapi sudah beberapa yang dihubungi, beliau-beliau sudah ada jadwal sehingga mohon maaf tidak dapat menghadirkan hamba Tuhan atau ulama dari Katolik. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan sekaligus doa untuk kita memberikan persembahan dan doa Bapa kami. Dengan kasih kembali kami undang Bapak Pendeta Dr. Iwan Tangka. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama menghormati doa kita. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan bahkan hentaran-Mu sampai pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pelantikan kunci tahun Natal dan Tahun Baru bersama-sama dengan seluruh pengurus dari Porma Esa yang dimana kami boleh mengawali itu dengan satu ibadah. Ibadah ini ya Tuhan untuk kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan pengiringan kami kepada Tuhan karena janjimu mengawali dahulukan kerajaan Allah maka sekaliannya akan ditambahkan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kasih kami boleh membawa kembali seluruh rangkaian pokok-pokok doa kami. Sebelum kami berdoa untuk pokok-pokok doa Tuhan, biarlah firman Tuhan sampaikan menjadi berkat, menjadi remah, menjadi dorongan buat kami, istimewa pada pengurus yang baru, agar mereka boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang lemah, mereka yang dahulu para pendiri, para pemerkasa tentang Porma Esa, dan bahkan mengingat jeripayah juang mereka, sehingga kami juga ada bersama-sama di tempat ini. Seperti dengan kata firman-Mu, Ebenezer, sampai hari ini kemenangan berkat Tuhan pemeliharaan-Mu terjadi seluruh anggota pengurus Porma Esa. Kami berdoa biarlah kiranya pengurus yang baru yang terpilih, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepada Bapak Joni Lumintang, kepada Bapak Karloteu, dan juga kepada Bapak Sompotan. Biar kiranya Tuhan seluruh pengurus ini dapat merangkul dan mendorong kami semua untuk terus berjalan, melihat ke depan, melihat karakter-karakter iman Kristen yang seperti dengan mendorong satu bola golf untuk dari lubang ke lubang, dari gagal kepada kemenangan, daripada bagian-bagian yang kesulitan kami boleh alami merupakan bagian rangkaian dan irisan-irisan dari Tuhan, dan rangkaian itu seringkali membuat kami mengalami kemenangan. Demikian pula Bapak berkati seluruh panitia yang telah menjadi pelaksana akan acara Nataru, kunci tahun dan pelantikan Porma Esa 2025 sampai 2027. Di hari Jumat ini, Engkau juga menyertai, memberkati semua saudara-saudara kami yang ada cabang-cabang POR di semua provinsi. Porma Esa, biar Tuhan Engkau persatukan supaya kami dapat menyatukan. Barangkali ada sesuatu piala-piala yang kemudian hari menjadi perebutan-perebutan, agar itu menjadi satu semangat kebersamaan dalam keseluruhan dari rangkaian program dari Porma Esa.
Pemerintah bangsa negara kami serahkan dan taruh di hadapan Tuhan. Pelantikan bupati, wali kota, gubernur, biarlah kiranya Tuhan mendahului sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kami dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, dari Sabang sampai Merauke, ujung utara Myanga sampai Pulau Rote, menjadi kesatuan dan berjalan sesuai dengan wawasan daripada pemerintah kami, di pemerintah yang kembali kepada merah dan putih. Bapak Surgawi berkati juga seluruh panitia yang sudah melaksanakan acara ibadah ini. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah kiranya akan seluruh rangkaian doa kami ini. Masih banyak narasi hamba-Mu yang kurang sempurna. Biarlah ya Tuhan ampuni semua dosa salah kami dan sempurnakanlah doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur di dalam ibadah Nataru dan Kunci Tahun serta pelantikan pengurus PP Pormaesa di hari Jumat 31 Januari 2025 ini. Kita memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati setiap apa yang kita berikan untuk persembahan syukur kita sore hari ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. ada sukacita mengalir bagi kita semua. Karena segala berkat kebaikan Tuhan luar biasa buat orang semua. Boleh sambil turun sekali lagi bagi sama-sama Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas Mari semua kita berdiri. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang Dekat di hadapan pendeta.
Bapa Surgawi, siapakah kami sehingga kami boleh memberikan persembahan sedemikian rupa ini? Persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang keluar dan muncul, termotivasi, didorong oleh karena kasih, sehingga kami tidak seperti dengan orang Majus memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur, tapi kami memberikan persembahan hati kami sebagai iman yang dibentuk oleh kasih Allah itu. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami ini menjadi berkat buat tugas panggilan dari Porma Esa untuk melayani yang belum terlayani, mengasihi mereka yang belum dikasihi, menolong mereka yang belum ditolong. Pakailah persembahan ini ya Tuhan menjadi dupa yang kami persembahkan di mezbah-Mu. Dalam Kristus Imam Besar Raja kami sudah berdoa. Oleh karena itu kasih-kasih Tuhan, bawalah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, dan pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa serta pengasihan dalam Kristus yang telah lahir di Bethlehem, yang menolong mengasihi kami sekalian, dan juga yang telah mati di Bukit Kalvari, dan yang telah memberikan Roh Kudus buat kami sebagai jaminan dan penolong kami yang setia, mengawal, menyertai, membimbing, mendukung kami sekalian, istimewa pengurus Porma Esa yang baru, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, mari sekali lagi orang kesepakat tangan untuk pengurus besar Persatuan Olahraga Maesa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik hadirin yang berbahagia, kita acara Nataru Kunci Tahun dan Kunci Tahun Maesa 2025 telah selesai. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pelantikan PB Porma Esa periode 2025-2027. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.